Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ibadah minggu ini adalah ibadah Pekan Wanita yang dilayani oleh Bapak Pendeta Siswo Hendro Prayono dari Jemaat Peniwen dan Bapak Pendeta Widi Kurnianto melayani di Jemaat Gadang. Sebelum kita masuk ibadah, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita lakukan pada hari ini merupakan ibadah yang kita lakukan menggunakan liturgi khusus berkenaan dengan pembukaan Pekan Wanita GKJW. Peringatan Pekan Wanita masuk sebagai salah satu rangkaian kegiatan bulan keluarga di Gereja Kristen Jawi Wetan. Harapannya, melalui ibadah pembukaan Pekan Wanita GKJW pada hari ini, umat kepunyaan Tuhan, khususnya para wanita GKJW, mendapat pertolongan dan semakin dimampukan oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan panggilannya selama peringatan Pekan Wanita pada tahun ini, terlebih-lebih juga dalam menjalani panggilannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan yang bijak.
oleh sayap yang merindu. Umat yang dikasihi Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini pun kita akan masuk di dalam ibadah pembukaan Pekan Wanita yang akan kita lakukan bersama-sama. Mari kita ambil saat teduh sejenak dan kita menyelaraskan hati dan pikiran kita dan menghadap Tuhan. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan bumi dan seluruh isinya, dan yang berlimpah-limpah berkat dan pemeliharaannya, serta yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya yang ditunjukkan kepada kita. Kasih karunia yang katanya dari Allah Bapa di dalam Yesus Sang Kristus ada pada umat Tuhan saat ini. Amin. Bagimu damai sejahtera. Kita masuk dalam Pekan Wanita yang akan kita lakukan bersama-sama pada saat ini. Tema ibadah Pekan Wanita pada saat ini yaitu Wanita GKJW, Wani, dan itu adalah sebuah slogan yang hendak ingin kita gumuli bersama-sama. Keberadaan kaum wanita GKJW memiliki arti yang penting dalam membangun kehidupan keluarga dan jemaat. Untuk itu kaum wanita dipanggil untuk berani terlibat aktif melayani dan juga bersaksi melalui tugas dan karya talenta yang dimiliki. Kaum wanita haruslah dipergunakan untuk membangun kehidupan bersama, ketidakadilan dan juga baik dalam keadaan keluarga maupun jemaat. Kaum wanita harus berani tampil, menyatakan kehidupan, menyatakan sesuatu dirinya di dalam terlibat aktif dalam berbagai bidang pelayanan, baik itu di tengah keluarga, di GKJW secara intern, yaitu jemaat yang ada, termasuk di GKJW secara umum, dipanggil untuk berani dan menyatakan dan menjadikan perdamaian dan keadilan sosial itu menjadi satu rangkaian yang tidak boleh terlepas, sehingga keluarga, jemaat, pribadi atau masyarakat secara umum bisa menerima hal itu dengan penuh keberanian dari seorang wanita. Kita juga memerlukan bantuan khusus, pertolongan yang datangnya dari Tuhan, yaitu penyertaannya. Karena Tuhan adalah Sang Gembala yang baik, Gembala yang selalu mengingat akan umatnya, maka keberanian yang datangnya dari Tuhan itu adalah kekuatan yang semestinya melandasi segala sesuatu. Dari tema ibadah kita yang berani tadi, Tuhan Kau Gembala kami, itu sambutan bagi kita semua.
Hitung Jemaat 407 kita nyanyikan 1 dan 4 kalinya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Walaupun ini adalah singkatan atau ringkasan dari 10 hukum Taurat, di mana kita diajak untuk bersama-sama mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh eksistensi dalam diri kita, saudara keberadaan hidup kita. Semua adalah milik dan kepunyaan Allah, dan untuk kemuliaan Allah itulah kita juga memancarkan kasih Allah dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebenarnya adalah simple, tetapi tidak gampang untuk dilakukan. Karena kadang-kala kita terjebak dalam diri kita mengasihi Tuhan Allah yang berlebihan, sehingga lupa bahwasanya setelah mengasihi Tuhan Allah kita harus memancarkan kasih Allah itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dimiliki sendiri, sehingga hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus diwartakan, disampaikan, dan cahaya kemuliaan Allah itu bisa dirasakan dalam tindakan hidup dan perbuatan kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Apakah kita sudah menyerahkan diri dengan hukum itu? Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ada kesempatan kita sejenak berdoa. Inilah keberadaan diri kami Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, dan hanya Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Kami datang bersungkur di hadapan-Mu karena kami merasa manusia yang berdosa, tetapi Tuhan muliakan, Tuhan berikan pengampunan, dan Tuhan sendiri yang memanggil kami untuk kembali datang kepada-Mu. Terimalah keberadaan diri kami apa adanya, dan kami menyerahkan dalam rembukan kasih-Mu. Amin. Bila ulun dosa, kaji dalam sama-sama. Bila
melalui berita anugerah yang akan kita baca dari Efesus 4 ayat 31 sampai yang ke-32. Demikian firman itu. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah berita anugerah yang baik bagi kita semua umat Tuhan. Untuk itu marilah kita salaman satu dengan yang lain. Katakan, aku mengampunimu. Lihat kanan kiri panjenengan, aku mengampunimu. Karena kadang-kala kita tidak sadar menyakiti satu dengan yang lain, baik dalam tindakan maupun perilaku kita atau ucapan kita. Masih tetap berdiri sambil salam-salaman. Jangkauan boleh diambil sejauh yang bisa diambil untuk salam-salaman. Karena berkat anugerah ini adalah datangnya dari Tuhan, maka kita nyanyikan ajaib benar anugerah Tuhan. Dari itu Tuhan aku. Anugerah
hati yang gembira, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar sabar mendengar sapaan firman Tuhan, karena saat-saat ini kita memulai berpusat kepada firman Tuhan sebagai pusat peribadatan kita, yaitu pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dengan 3 bacaan dan ada darasan Mazmur. Karena kesabaran itulah maka berpusat kepada firman menjadi satu kesatuan dalam kita membangun sebuah ibadah. Untuk lektor 1, 2, dan 3 dan darasan Mazmur nanti akan dipandu oleh petugas yang sudah ditunjuk, dan doa dilakukan oleh lektor 1. Bapak Ibu Jemaat, sebentar lagi kita akan melakukan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyerap isi hati dan kehendak-Mu dalam firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkapkan kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman-Mu. Dan Engkau juga urapi Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan yang akan kami dengar. Ya Bapa, inilah menjadi doa kami. Haleluya, amin. Bacaan pertama kita diambil dari Amos 7 ayat 7 sampai dengan 15. Penglihatan ketiga, tali simpan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali simpan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali simpan. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali simpan di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Isya akan dilincin-tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya, sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Perlihat, pergilah, menyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah alamitan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan Mazmur 85 ayat 8 sampai 14. Bagian refrain dinyanyikan oleh umat dan bait akan dinyanyikan oleh kantor.
Untuk firman Tuhan berikutnya, marilah kita membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah membentukkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan
sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segalanya sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian dari kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan menjanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Umat diundang kembali berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Markus 6 ayat yang ke-14 sampai 29. Demikian firman-Nya. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia. Yang lain mengatakan, Dia itu Elia. Yang lain juga mengatakan, Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodias telah mengambilnya sebagai istri. Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud duduk untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menyanyikan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya.
Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu, ia di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Disebut berbahagia bagi kita semua yang mau membaca firman Tuhan, mau mendengar dan bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Damai sejahtera buat kita semua. Salam patuhilan bagi kita semua. Kita pada saat ini diperjumpakan dengan sebuah kesempatan di mana ibadah pembukaan pekan wanita. Maka di samping kanan kiri saya seluruhnya hampir semuanya wanita, kecuali yang organis sama yang di atas mimbar ini. Dan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang hebat. Maka kita dihantar oleh tema wanita GKJW, Wani. Kalau tadi kita sempat berbincang, ada yang menyinggung tentang bonek. Kalau panjenengan, saya mengatakan bonek, apa yang panjenengan ingat? Satu nyali wani, karena saya orang bonek ya, jadi saya satu nyali wani tahu. Ternyata salah satu kata-kata wani itu juga dipakai oleh slogannya para bonek, bondo nekat. Maka tadi ada selentingan di situ, wani, bonek jadinya. Salah satu Bapak Ibu majelis tadi mengatakan ini. Maka tidak salah ketika saya mengatakan tentang satu nyali wani. Kalau Arema saya masih mikir-mikir, karena dulu punya pengalaman bonek dan Arema itu masih belum sehati sepikir. Tetapi kesatuan tetap harus dibangun. Saya akan mengambil bukan slogan yang lama, slogan yang baru beberapa waktu yang lalu, Together of Glory, kemuliaan bersama-sama. Ada beberapa hal yang diambil, tema-tema seperti itu. The power is all, yaitu kita memiliki kekuatan atau kekuatan milik kita. Jadi ada slogan-slogan yang menyejukkan, harapannya supaya tidak terjadi sesuatu yang wani itu konotasinya itu jelek. Makanya wanita yang wani kalau konotasinya jelek, wani besok bebojone suaminya, atau wani sebagai simbol keberanian seorang wanita yang benar-benar berani memperjuangkan hak-haknya, berani memperjuangkan keadilan dan perdamaian sosial. Itu harapannya. Wanita GKJW Wani, seperti apakah harapannya kira-kira? Ini para wanita yang sekarang bertugas di samping ini, saya tanya kira-kira, Wani yang seperti apakah keinginannya? Nopo Bu? Wani yang seperti apa kira-kira? Ada istilah wani toto tadi. Wani ini ditoto atau wani noto? Wani ditoto, wani ini ditoto atau wani noto? 3 pilihan. Wani ini ditoto, wani noto, apa wani ditoto? Wani noto. Wani noto dan ditoto. Berarti konsekuen.
Nek belum ditoto ya wani noto. Ada sesuatu keinginan yang konsekuen dalam diri wanita. Tapi ada sebuah kutipan dari Ismail Marzuki, Sabda Alam. Diciptakan alam pria dan wanita. Pernah dengar itu? Dua makhluk dalam asuhan dewata, ditakdirkan bahwa pria berpuasa kelawak berwamai. Kalau sing nyanyi memes enak, sing nyanyi mendito rasa nyanyi. Adapun wanita lemah lembut manja. Baik, yang kedua ini yang mungkin saya sendiri dan panjenengan mungkin agak tersinggung atau bagaimana. Wanita dijajah pria, dijadikan perhiasan agar mati. Namun ada kala dia tak berdaya, berkeruntut di sudut kering wanita. Oke, bapak-bapak gitu. Jadi kan bertukar lutut kan di kering mata wanita. Sair ini adalah sabda alam yang saya kutip karena ada sesuatu yang menarik, walaupun saya tidak pandai menyanyikannya, karena saya juga bukan penyanyi yang hebat kalau bisa nyanyi. Tapi sair wanita dijajah pria sejak dulu dijadikan perhiasan sangkar madu. Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kering wanita. Ternyata wanita itu juga punya keringan yang membahayakan, menjatuhkan hati dan merontokkan egoisme keperkasaan laki-laki. Dari lagu ini. Dan ini disebut sabda alam, dalam arti kata dalam konsekuensi diri alam itu sudah menata, dalam penciptaan alam itu adalah Tuhan sendiri yang berkehendak dan melakukan. Pertanyaannya, apakah para wanita jadi terluka ketika ada kata-kata ini? Kalau tadi wani dan sebagainya, ketika ada kata-kata seratan ini sabda alam, apakah wanita juga terluka hatinya? Apakah wanita senang dijajah pria? Apakah pria senang menjajah wanita? Karena kita diajak untuk bergumul tentang bagaimana wanita yang berani, wanita yang wani yang seperti apa. Tetapi jujur saja, dari kesekian data yang ada, wanita itu selalu lebih menonjol dalam diri kehadirannya di gereja. Setuju? Kalau di sini banyak mana wanita atau perempuan atau banyak mana laki atau wanita? Ternyata kan banyak wanita. Berarti keberanian untuk datang kepada Tuhan itu selalu diwakili oleh wanita. Tidak tahu waninya itu seperti apa. Warni karena takut atau warni ada memang rindu untuk datang kepada Tuhan, atau ingin mengeksplor dirinya. Karena dengan hadir di gereja, wanita-wanita itu bisa berpakaian sesuai dengan angan dan cita-citanya. Nah, tetapi dalam leksionari kita ada dikatakan tema khotbahnya juga. Kalau dalam bacaan di RK saya akan judul wanita yang berani menyembuhkan luka demi generasi yang terbuka akan dipegang Tuhan. Walaupun tema besarnya itu adalah wani, tetapi saya mengambil tema liturgis yang ada di rancangan khotbah itu diarahkan wanita yang berani menyembuhkan luka demi generasi yang terbuka akan didikan Tuhan.
Luka di sini ada tanda kutipnya. Berarti luka yang seperti apa? Berarti di sini juga generasi yang terbuka akan didikan Tuhan. Berarti ada peran wanita yang sebagai seorang ibu. Karena wanita itu juga bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi pilar. Maka dalam kataksasi manten itu selalu diarahkan kalau seorang laki-laki itu adalah dalam budaya patriarki kita atau patriarkal, itu laki-laki adalah kepala keluarga, tetapi perempuan adalah ibu rumah tangga. Ini ditukar iso nomor. Bapak-bapak mau jadi ibu rumah tangga? Mau. Masak, macak, mana? Kalau masak, macak, mana? Melalui apa ya kita bisa? Makanya perannya menjadi sangat vital, menjadi ibu rumah tangga. Tidak bisa digantikan oleh pria. Tetapi kepala keluarga selalu identik dengan kekuasaan, segalanya, ngabai dan sebagainya. Masak bisa sekarang di restoran-restoran itu yang paling pintar masak malah bukan ibu-ibu, bapak-bapak, karena satu buat bapak melayani orang. Kalau wanita kan dengan perasaannya sampai dirasa enak, nikmat, udah subuhnya juga sampai caci maki dengan perasaan. Makanya kalau dikatakan masakannya tidak enak itu nesu. Masak sama suwe ini tidak usah enak. Walaupun kenyataannya juga kadang-kadang tidak enak. Tapi wanita itu selalu bangga dengan hasil karyanya. Makanya para pria jangan suka maitu. Apa yang dilakukan itu dengan penuh hati dan perasaan. Karena sensitivitas seorang wanita itu lebih dalam daripada seorang laki-laki. Saya juga begitu Bapak Ibu, kita enak ya, enak. Gue ngomong gak enak, walaupun selagi gini, tapi ini kurang garam itu ya. Nah ini enak ya, enak. Baru udah semalam di malam, tapi kurang yakti. Oke, belum itu saja nih belum enak mana? Jika terlalu berdesin yang nyetak, kan enak gitu, bisa didengarkan dengan jangan terus masak sakit rasanya itu. Betul gitu. Wanita ngomong sakit itu temanya wani, bonek, sapi jalin. Nah, bacaan kita yang pertama itu mengajak kita tentang tali pengukur atau tali sifat. Bangunan itu selalu diukur dengan tali sifat, akan lurus atau ke sejajaran penataan batu batanya atau tembok yang dibangun. Dan itu disampaikan oleh seorang pelihat, bukan seorang nabi. Ternyata dalam bacaan kita ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bukan selalu rasul atau nabi. Orang-orang pelihat yang dimampukan oleh Tuhan dan diberikan penampakan, penglihatan untuk bisa menyampaikan itu kepada umat Tuhan waktu itu yang disebut Israel dalam bacaan kita. Dan ini menarik karena di situ ada seorang imam yang juga tidak suka dengan penglihatan itu. Karena dia orang biasa, bukan nabi, tetapi dipakai oleh Allah untuk mengingatkan. Sehingga Amasya, imam di Betel, memberikan sebuah fitnahan itu sebagai perlawanan terhadap Raja Yerobeam. Maka peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita juga bersinggungan dengan bacaan kita yang pertama. Kadang-kadang kita diperlihatkan sesuatu oleh orang-orang yang pelihat-pelihat tadi, tetapi dipakai oleh Tuhan
Orang sering mengatakan orang suci, orang sering mengatakan sesepuh atau para sepuh atau apapun itu, ketika itu sebagai mujizat atau peran yang diberikan oleh Tuhan melalui penglihatannya. Kadang-kadang kita tidak pernah menganggap itu sebagai sebuah suara kenabian. Tetapi Amos menceritakan beda. Dan ini juga terjadi berseliweran di sekitar kita. Kadang-kadang kita berjumpa dengan anak kecil yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kesalahan kita. Kadang-kadang kita dipakai oleh Tuhan anak-anak kita maupun diri kita yang biasa-biasa saja. Bisa saja itu terjadi. Maka kita yang sebagai umat tebusan dan umat pilihan sejak dari mulanya untuk memperoleh kasih karunia dalam Kristus sebagai tebusan untuk kemuliaannya, dalam bacaan kedua kalau kita mencari garis merahnya, maka kita pun juga harus ingat bahwasanya banyak orang-orang di sekitar kita yang memiliki mata batin yang kuat karena kedekatannya dengan Tuhan. Seorang pendeta, majelis, seorang guru Injil itu berkecimpung tentang firman-firman Tuhan. Tapi kadang-kadang seorang yang dipakai oleh Tuhan dalam sebuah penglihatannya kadang-kadang juga perlu diingatkan. Pak, Bu, apakah ini sudah benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Kadang-kadang ada suara-suara yang timbul dari hal-hal semacam itu. Tetapi kadang-kadang egoisme diri seorang pendeta juga menjadi sebuah petaka karena ada sekat yang dibangun. Tidak, karena engkau bukan adalah utusan Tuhan. Tidak karena engkau bukan majelis, tidak karena engkau bukan pendeta, tidak karena engkau bukan nabi, tidak karena engkau bukan rasul. Tetapi alam semesta ini selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tuhan selalu menyuarakan kebenarannya melalui seluruh ciptaan-ciptaan yang ada. Nah, bacaan kita yang ketiga ini miris kalau saya membaca ini. Apa sangkut pautnya dengan tema kita? Karena di situ ada sebuah konspirasi dua wanita, Herodias dan anaknya perempuan, untuk menggasuh Herodes yang tadi itu sebenarnya punya belas kasihan karena hormat kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi di sini ditampakkan seorang wanita, itu dua-duanya wanita ya. Kalau kamu nanti habis nari dan raja suka, mintalah kamu kepala Yohanes Pembaptis, karena ada yang terluka hati Herodias ketika Herodias itu melanggar dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berarti wanita itu juga bisa menjadi lahan untuk sebuah roh kegelapan berhingga dan juga menggoda kita. Juga menjadi penolong bagi yang membutuhkan. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hendak kita pelajari ketika wanita yang berani tadi kalau menjadi konspirasi itu menjadi wanita yang membahayakan. Hati-hati, wanita yang wani. Karena ini tema liturgis kita, maka kita harus berani untuk menseleksi keberanian diri seorang wanita. Tetapi ketika jalan wanita itu berani selaras dengan kehendak Tuhan, maka jadilah sebuah kejayaan, keberhasilan, keberkatan. Bahkan dunia ini juga sekarang hampir semuanya setara antara wanita dan laki-laki. Menteri Keuangan kita sinten? Menteri Luar Negeri kita sinten? Nah, ini kan wani noto ya wani di Ibu kita Kartini itu juga wanita. Presiden Megawati itu juga wanita. Sampai sekarang PDI Perjuangan itu tidak bisa melepas itu Megawati sama sekali. Ya toh aneh boleh sosok seperti Ibu Megawati belum ada.
Berarti berbahagia para wanita. Ini semua wanita-wanita calon-calon mengganti Bapak Ibu majelis yang ada. Tapi belum waktunya yang depan ini. Tapi yang belakang itu mungkin sudah. Tahun depan itu kan pemilihan. Tapi biasanya itu ada batasan. Kalau 3, kalau betul 5 yang 2 wanita, yang 3 laki-laki. Juara ada batasan itu yang perempuan 3, yang laki-laki 2, masih patriarki. Tetapi itulah kenyataan. Sekarang adalah pekan wanita. Wanita beraninya ditata atau berani menata itu pilihan. Yo wani noto, yo wani ditoto. Sebab di sebalik kesuksesan seorang laki-laki karena ada wanita bijak di belakangnya. Setuju? Keberhasilan laki-laki yang moncer, yang disanjung-sanjung di luar itu karena di belakangnya ada seorang wanita yang bijak. Demikian sebaliknya di balik kegagalan seorang pria karena ada seorang penolong yang menjadi perongrong. Betul nyambung? Oh, setuju. Yang dibalik kegagalan seorang pria karena ada seorang penolong yang menjadi penolong. Karena wanita diciptakan itu adalah sebagai penolong. Tapi kalau atau menempatkan diri sebagai penolong, maka laki-laki juga banyak gagal. 10 juta sebulan kurang dulu, kurang. Tambah mana ini 20 kurang 30 ini sombong. Tapi para pejabat di sana 30-50 ya tetap kurang ya korupsi ini makanya. Kira-kira di balik semuanya itu ada penolong yang jadi penolong. Ini boleh saja, tapi di sini tidak ada. Semua penolong semua penolong para wanita-wanita saya yakin semua adalah penolong. Istri saya juga penolong. Wanita dalam Alkitab itu disebut sebagai kata perempuan dari kata empu yang dimuliakan. Maka jadilah benar-benar mulia karena dimuliakan. Kalau orang Jawa itu kan empu itu kan orang yang terhormat, yang termuliakan. Maka wanita-wanita yang berani itu adalah wanita-wanita yang memiliki kemuliaan dan dimuliakan dan layak dimuliakan. Setuju ya? Yang wanita, istri saya sama wanita dan perempuan. Kita boleh belajar dari pahlawan-pahlawan iman perempuan-perempuan yang ada. Ibu Sarah yang menjadi Sarah, Ibu Ruth, Esther, Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, Marta, dan sebagainya. Itu adalah pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam Alkitab. Perempuan-perempuan hebat. Ketika para murid mendengkur, tidur pulas karena rasa takut dan kecapean, ketika Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, yang datang awal-awal adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Berarti ada sebuah ketulusan hati, keberanian yang luar biasa pagi-pagi kita mendatangi kubur Yesus. Maka hendaklah kita menjadi pahlawan-pahlawan iman dalam diri wanita-wanita GKJW dan berani, karena wanita-wanita GKJW adalah berani untuk memunculkan kebenaran yang sejati sebagai tolak ukur tali sifat tadi. Makanya tadi kalau ada laki-laki sukses, di belakangnya pasti ada wanita yang bijak. Itu harapannya. Kenapa begitu? Karena keseimbangan harus terjadi. Itu sebagai tolak ukur atau tali sifat yang memang menjadi bagian yang harus kita miliki. Kalau ada laki-laki gagal, yo kadang-kala yo wanitanya, yo kadang-kadang yo laki-laki dewi. Nanti kita bela ini. Soalnya laki-laki itu belara sendiri yo
bisa saja gagal. Sing wedok setia, tapi laki-laki tidak setia ya sama saja. Nah, itu harapannya adalah sebuah keseimbangan. Karena ini temanya wanita, maka laki-laki juga adalah bagaimana wanita itu menjadi setia. Kalau saya mengatakan wanita GKJW, dengan katakan wani. Apa lagi? Wanita GKJW. Wani. Sekali lagi yang keras. Wanita GKJW. Wani totor dan wani ditotor. Yesus memberkati kita semua. Amin. Ambil satu buat kita semua. Bersyukur karena berkat-Mu melimpah buat kami. Teguran dan sapaan adalah pil yang pahit, tetapi bisa menyembuhkan diri kami. Haleluya. Amin. Bersama dengan umat di seluruh dunia kita akan mendengarkan dengan khotbah Rasul. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama orang percaya di segala abad dan di segala tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat karena sesuai dengan tuntunan yang kita miliki akan dipimpin oleh beberapa wanita yang berani tadi yang sudah dipersiapkan oleh GKJW Jembatan Panjen. Untuk petugas yang pertama, kedua, dan ketiga dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sertai kami di dalam ibadah dari awal hingga sampai pertengahan berjalan dengan lancar. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sertai kami sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa bangsa Indonesia ke dalam doa kami bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Di balik keragaman suku, bahasa, dan budaya yang Kau berikan kepada bangsa kami, tidak membuat kami terpecah belah, tetapi justru mewarnai kehidupan kami, saling melengkapi dan menyatukan kami di dalam semua yang Bapa Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan juga negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang melimpah dengan sumber daya yang Engkau anugerahkan bagi negeri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi warga negara yang baik, juga pemimpin negeri kami dari tingkat RT sampai presiden untuk mengelola secara bijak dan memanfaatkan semua itu untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kemakmuran bagi bangsa dan negeri kami.
Ampuni kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari keserakahan, dari kepanikan yang membuat negeri kami hancur. Tetapi ajar kami untuk menjadi orang-orang yang setia, yang mampu menciptakan kedamaian, ketentraman, serta kemakmuran bagi bangsa dan negara tercinta. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini sepenuhnya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau yang berkenan atas doa ini. Jikalau kami masih memiliki kepanikan hati, tolong Tuhan ampuni kami. Besar harapan kami, Engkau berkenan untuk memberkati kehidupan kami bergereja. Berkati gereja kami, GKJ Kepanjen, dengan semua anggota jemaat. Kiranya gereja kami semakin hari semakin bertumbuh dengan benar seturut kehendak. Berkatilah Pak Pendeta dengan keluarganya, berkatilah majelis jemaat, berkatilah ketua kelompok, komisi-komisi, organis, leader, juga operator dan semua yang bekerja untuk melayani. Kami juga berdoa untuk lingkup majelis agung maupun majelis merah. Mereka yang tergabung di dalamnya dapat melayani dengan benar dan dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Berkati mereka dengan kesehatan juga kebijaksanaan di dalam pelayanannya. Demikian doa permohonan kami, kiranya Engkau berkenan. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati kami dengan kasih karunia. Haleluya. Ya Bapa yang baik, Bapa yang pencurah kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pagi ini kami bersyukur untuk keluarga kami, Engkau memberkati keluarga kami agar kami bisa saling menguatkan, memahami, saling pengertian, dan boleh menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan, sehingga dari keluarga kami boleh menjadi cerminan bagi sesama kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan. Terima kasih untuk pekerjaan Engkau berikan kepada kami, sehingga apa yang kami berikan itu Tuhan boleh kami dapatkan, boleh mencukupi kebutuhan kami masing-masing, dan juga kami boleh menjadi pesanan berkat dari sesama kami. Walaupun juga Tuhan kami berdoa untuk mereka yang saat ini belum punya pekerjaan, karena Engkau yang menolong dan memberikan jalan yang terbaik untuk mereka. Walaupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pernikahan anak kami, mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak kami sehingga mereka berhasil dalam pendidikannya dan boleh berprestasi memberikan terbaik dan menjadi berkat bagi teman-temannya. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat hadir di tempat ini. Kiranya yang sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan akan penyakitnya, karena kami percaya dengan Tuhan kalau Engkau adalah sumber hidup dan kesembuhan kita semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa saudara-saudara kami yang pada saat ini memiliki pertemuan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu melakukan kami dalam hati badai menetap di kami. Dengarkan doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, seperti doa yang berdasarkan doa Bapa kami. Kuduskanlah namamu,
dan merespon kasih Tuhan dengan kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dibantu oleh tugas yang sudah dibuat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur untuk segala keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua dan kasih anugerahnya yang memberikan kita hari ini kesehatan. Itu kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan yang akan didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kita mengumpulkan persembahan akan diiringi dengan pujian dari PKJ 147 ayat pertama sampai dengan selesai kita memberikan persembahan. Semoga berkenan
Segala puji syukur Bapa kami akan padamu untuk segala berkat kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami semua. Kami semua diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih untuk usaha pekerjaan kami. Terima kasih untuk keluarga yang begitu luar biasa Bapak. Saat ini Tuhan kami persembahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan kiranya memberkati, pelihara dan jaga Tuhan, dan berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya. Berkati pengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarkan kami untuk kami boleh mempersembahkan hati dan jiwa raga kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Saya akan menekankan berita jemaat. Namun sebelumnya terima kasih untuk Bapak Pendeta Siswa Hendro Prayo yang pada hari ini melayani kami. Pak, terima kasih atas pelayanannya. Juga ini dalam rangka tukar mimbar. Jadi pada saat ini Bapak Pendeta Widi melayani di Jemaat Gadang dan Bapak Siswo, Bapak Pendeta Siswo ini dari Peniwen. Untuk selanjutnya berita jemaat, penekanan berita jemaat. Ibadah rutin kaum wanita akan dilakukan pada hari ini Minggu 14 Juli 2024 pukul 9.30 WIB, tempat di GKJW Jemaat Kepanjen Pepadan Ngajum. Jadi nanti kita berangkat sama-sama untuk ibadah rutin KPPW ke Ngajum. Yang kedua, GKJW Jemaat Kepanjen telah menerima vikar jemaat pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024. Waktunya pukul 11, tempat di gedung GKJW Jemaat Kepanjen atas nama Akta Putri dari GKJW Jemaat Probolinggo. Selamat Trosopo. Untuk saat ini kami mohon Mbak Akta untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Dan warta jemaat selanjutnya tidak ada perubahan. Monggo. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akta Putri Krisrahayu. Berdasarkan surat keputusan MA, saya ditetapkan sebagai vikar di GKJW Jemaat Kepanjen mulai bulan Juli sampai Desember tahun 2020. Saya asalnya dari Jemaat Penganti, GKJW Jemaat Penganti. Lalu 6 bulan yang lalu dari Januari sampai Juli saya telah menjalani masa orientasi atau masa pravikar di GKJW Jemaat Trosopo. Itu Penganti dan Trosopo itu MDST 2. Monggo kalau panjenengan main ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya, saya di sana monggo mampir. Gitu. Saya sekarang tinggalnya di rumahnya Pak Agus, jadi saya bersama Pak Agus dan Bu Tias. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kenalan lebih lanjut mungkin bisa kita lanjutkan di ibadah-ibadah yang akan datang. Mohon bantuan, mohon bimbingan panjenengan selama saya di sini. Kalau ada yang perlu saya lakukan, perlu saya perbaiki, monggo disampaikan. Saya dengan senang hati akan menerima saran dan kritik panjenengan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati. Saya kembalikan.
Terima kasih Bapak. Untuk berita jemaat tambahan Bapak Ibu, untuk minggu depan ibadah adiuswo dilakukan di jemaat Ngaju. Nah, matur suwun. Umat Tuhan diundang untuk balik berdiri. Kita sampai di penghujung ibadah kita, pemutusan bagi kita semua. Marilah kita akhiri jalannya ibadah ini dengan penuh sukacita dan memiliki harapan baru dalam hidup kita, dan sambil mengingat akan kasih setia Tuhan dalam tuntunan sabdanya. Setiap kita dan keluarga dipanggil untuk menjadi agen-agen perubahan atau duta perdamaian, dan juga mau dan dimampukan menghadirkan salom di tengah dunia dan sekitarnya, menjadi berkat dan rahmat bagi seluruh ciptaannya. Pakailah waktu anugerah Tuhan. DKJ 274, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita mengingat akan Bapak Ibu saudara-saudara kita dan anak-anak kita, yaitu anak Leon dan Ibu Joni Putar-Putar, Bapak Talib dan juga Bapak Bambang, Bapak Ibu Sutiono dan Ibu Sutiono, juga saudara-saudara kita yang saat ini ingin memperoleh pemulihan karena yang Tuhan sendiri memberkati, yaitu kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan pergumulannya. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang juga mengalami pergumulan baik dekat, jauh, di kota, luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri, kita sama-sama mendoakan mereka. Kiranya berkat Tuhan selalu menaungi dan juga memberikan kesukacitaan, sehingga ketika berjumpa dengan keluarga yang dicintainya, mereka pun dikembalikan dalam kondisi yang terbaik dalam kehidupannya. Dan pergumulan-pergumulan umat Tuhan yang saat ini belum dijawab oleh Tuhan, kiranya juga saat ini Tuhan mendengar apa yang menjadi dulu kesah dan harapan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai, dan terimalah damai itu yang datangnya dari Tuhan melalui hamba-Nya. Dan biarlah kasih Tuhan yang selalu memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mendengarkan dan memberikan sukacita dan damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.